Syukran, syukran. Terima kasih Pak Kiai. Waduh, Nah, luar biasa ya ilmunya yang tentang pasar modal syariah ini. Betul, kalau dijelaskan, Masya Allah luar biasa, sangat panjang. Tapi bisa kita pahami bahwa ada di pasar modal syariah tadi ada produknya yaitu saham, ada obligasi, lalu kemudian ada reksadana. Artinya ketika kita nggak bisa investasi langsung di saham, ya nggak bisa investasi langsung di obligasi, nah bisa investasi di reksadana. Nah Pak Kiai, sekarang untuk saham berapa minimal Pak Kiai? Satu lot ya seingat saya, berapa Pak Kiai? iya, saham itu kan lot-lotan ya. Dari Hmm. satu lot itu 100. Nah, harganya berapa tergantung harga sahamnya. Misalnya Garuda itu sekarang kalau nggak salah 60 atau per lembar saham ya. Hmm. Jadi kalau 100 berarti berapa? 6.000. 6.000 ya. 6.000 udah dapat satu lot ya. Nah, jadi nanti kalau 100.000 udah tinggal dapat berapa itu kan. Tapi kalau saham-saham yang memang mahal tuh ya, kayak misalnya saham Indofood gitu. Nah, itu kan bisa waktu itu sempat sampai menyentuh 14 ya. Sekarang sudah dipecah jadi 5 ribuan. Nah, dulu 11.000. ketika 14 itu kan sangat mahal sekali itu Satendra. Hmm. Kalau kita beli satu lot aja 15.000 kali kali 100 ya, kan cukup signifikan modalnya. Jadi nanti tergantung pada nilai sahamnya, tapi membelinya itu minimal satu lot yang isinya 100 lembar saham gitu. Dan itu semuanya scriptless ya. Kalau dulu kan namanya lembar saham ya ada lembarannya sertifikat gitu Ustaz Indra. Nah, kalau sekarang sudah nggak ada, semuanya online, virtual semuanya kita ya. Jadi dan tadi saya bilang kita enak sekarang ini bisa ngecek kapanpun ya portofolio saham kita. Kalau dulu kan harus nelpon dulu tuh ke broker ya. Kalau sekarang nggak perlu. Anda bisa melihat sendiri. Walaupun sekali lagi meskipun kita dagang beli sendiri, sebenarnya kita tetap mewakilkan. Karena prosesnya nanti tetap melalui sistem online trading yang milik perusahaan sekuritas itu, milik perusahaan broker itu, gitu, Pak Indra. Artinya kalau sebagai pemula nih misalnya Ustadz, Pak Kiai, umpama sebagai pemula, apa yang harus dilakukan oleh umat kira-kira kalau dia mau ikut investasi di saham ini? Saham ya. Yang pertama tentu saja belajar Ustaz Hendra ya. Belajar kan gratis. Ya. Jadi kita bisa kursus gratis mulai dasar nanti sampai untuk analisa sahamnya. Ya kira-kira 2 kali belajar gitu. Sehari berarti 2 harian lah ya. Kita nanti sudah bisa mencoba untuk trading saham. Nah, nanti untuk memperlancar ini ya, dan memperkuat kompetensi kita trading, tentu kita juga harus berlatih. Pak Indra, berlatih. Jadi mulai dari 100.000, 200, nanti naik. Kalau udah biasa, udah menguasai, secara psikologis juga kita sudah bisa memanage diri. Nah, itu baru baiknya kita baru berani lebih banyak lagi ya. Jumlah yang kita investasikan di saham. Tapi kalau saya yang udah tua aja bisa, saya yakin adik-adik yang masih muda ini lebih pandai Mas Hendra ya. Apalagi begitu lahir langsung megang HP. Kalau kita dulu kan masih megang ulekan ya pas lahir. Nah, saya yakin sekarang udah familiar dan memang trennya investor itu banyak yang investor milenial Ustaz. Bahkan yang generasi Z itu Ustaz Indra. Nah, kita ini kan udah generasi kolonial ya. Tapi insya Allah kalau belajar pun masih bisa gitu. Itu Ustaz Indra. Yang pertama belajar sistemnya, nanti kita kemudian belajar lakukan analisa, gitu. Kemudian berlatih Ustaz Indra itu. Kalau nggak sanggup, Anda punya duit banyak, udah investasikan aja ke reksadana kan ya. Reksadana. Karena sudah punya manajer investasi ya di sana ya. Kita nggak pusing lagi. Cuman ya kita nggak punya keterampilan diri. Kalau saya sih iseng-iseng aja, Satendra. Ada waktu dibuka. Kalau enggak ya enggak. Cuman kalau punya waktu yang banyak kosong, kita bisa trading harian, Satendra. Sehingga kita bisa dapat keuntungan harian. Nah, karena saya waktu juga terbatas, ya saya membeli saham-saham yang memang aman lah Satendra ya. Jadi kalaupun naik turun itu nggak langsung jungkol gitu ya. Dan memang rumusnya itu saya membeli saham perusahaan yang
perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan publik, Pak Indra. Kayak tadi Indofood ya, atau Telkom gitu-gitu, Satendra, Semen Gresik, jadi yang memang dibutuhkan publik dan akan aman gitu. Nah, kecuali sekarang semen ini udah saya jual, Pak Indra, sejak ada perusahaan Cina yang masuk ke Indonesia ya, yang menghabisi semen-semen Indonesia. Nah, itu saham Semen Gresik juga cenderung turun ya. Nah, yang seperti itu kita juga harus bisa membaca. Nah, waktu itu sempat misalnya Antam ya. Antam itu sebelum pandemik ini termasuk nilai sahamnya rendah sekali itu, Satendra. Waktu itu saya beli pertama itu sekitar 800 per lembar saham. Sempat turun itu sampai 500 atau 400 sekian itu, Satendra. Nah, sekarang baru naik, Sandra. Sekarang ketika pandemi naik dia. 2000 sekian ya. Nah, jadi 2000 sekian ini ya alhamdulillah kemarin dijual itu keuntungannya juga signifikan, Satendra. Berkah ya. Ya. Sama Bank BRI Syariah juga sama, Satendra. Pertama itu sekitar 510 ya. Turun itu kemarin sampai 300, Satendra. Nah, sekarang kan sudah 2000 hampir 3000 ya. Wah, itu juga keuntungannya luar biasa. Yang penting kalau kita investasi sendiri, kita jangan gerusa-gerusuh ya, tergopoh-gopoh gitu. Tenang aja, kalau lagi merah kita banyak dikir gitu, Satendra, kalau saya. Jadi nggak usah dijual dulu gitu. Jadi ada kaitannya dengan zikir juga ya. Jadi, nah, generasi milenial kita ini kan sekarang kan banyak yang ikutan tren trading di saham ini, Pak Kiai ya. Forex, ini mahasiswa mungkin tuh banyak yang main forex tuh sekarang. Nah, apa Pak Kiai, apakah kemudian ada juga kemudian yang tergoda bahwa harus ngutang kemudian dibelikan saham? Pada dasarnya cocok nggak sih kira-kira kalau gitu? Ya biasanya kalau untuk pemula ya belum ahli betul itu harus uang nganggur istilahnya, Satendra. Jadi jangan uang dapur gitu. Uang nganggur. Nah, uang nganggur itulah yang dipakai investasi. Kalau bagi pemula ya, kecuali kalau udah ahli betul, bagaimana uang dapur mengembang dalam beberapa hari, dapurnya nambah 2, 3 gitu ya. Asal yang ngisi dapur cuma 1, Satendra ya. Nah, itu selalu nasihatnya begitu, Satendra. Jadi kalau pemula-pemula jangan uang misalnya SPP untuk kuliah dipakai, Satendra ya. Begitu pas merah nggak berani jual, SPP-nya nunggak, Pak Indra. Nah, itu juga tren kan di kalangan milenial kita hari ini kan. Karena kan memang iklannya agak gencar-gencar nih, iklan investasi di saham ini kan. Iklannya sangat luar biasa, lalu kemudahan investasi juga mudah. Maka tidak jarang juga yang terjebak dengan hutang kira-kira. Nah, jadi menarik. Di syariah nggak boleh, Satendra. Jadi kalau di syariah itu kita hanya bisa mentradingkan saham atas dasar uang yang ada di akun dana kita, gitu. Kalau konvensional kita bisa utang ke perusahaan sekuritas, Satendra. Nah, apalagi kita sudah lama ya, kemudian percaya itu perusahaan kita misalnya kita punya 100 juta itu, Satendra ya. Sementara kita bisa trading sampai 200, Satendra. Nah, yang 100 juta kolateral kita ini untuk jaga-jaga, kalau kita nggak bisa bayar nanti dia ambil sebagai jaminan dieksekusi. Nah, yang segitu itu nggak boleh oleh syariah itu karena ketika memberikan pinjaman untuk trading saham itu dikenakan bunga, Satendra. Jadi margin trading itu nggak boleh terutama karena bunga. Memang di luar negeri sekarang sudah ada alternatif margin trading syariah menggunakan akad murabahah gitu ya. Jadi sahamnya dibeli dulu oleh perusahaan sekuritas kemudian dijual ke nasabah, nasabah dijual lagi ke pihak yang lain. Jadi dapat margin keuntungan ya. Nah, Pak Kiai, kan ada banyak juga asumsi itu. Apakah saham syariah itu sama dengan konvensional? Bisa beli sekarang langsung jual sekarang, boleh nggak kira-kira? Bisa. Kayak ini aja, Satendra misalnya beli kambing di pasar tuh. Beli baju di Tanah Abang, Satendra. Ya kan? Begitu Satendra kulakan ke Tanah Abang, pulang ke tokonya, ternyata banyak yang nunggu Satendra. Kan langsung dijual, Satendra. Iya. Bagaimana kalau konsumen Satendra nggak sabar? Satendra begitu keluar dari pasar Tanah Abang langsung dibeli, boleh nggak? Boleh kan? Boleh, Satendra. Karena
saham ini adalah representasi dari aset di syariah kan, bukan representasi dari uang, Ustaz Hendra. Karena Oke, itu oke. dia, sekarang beli misalnya ya jam 9 pas dibuka, bursa efek dibuka kan jam 9 tuh, setengah 10 ternyata naik sahamnya dijual bisa, Saudara. Karena representasi daripada barang tadi Ya. pakai ya. Dan meskipun sahamnya belum dalam genggaman kita, tapi secara elektrik itu udah masuk ke sistem kita, Saudara. Karena kan menjadi perdebatan juga Pak Kiai kan, ketika beli sekarang, jual sekarang, spekulasi dan berbagai macamnya. Berarti boleh Ya, Pak Kiai? kalau spekulasi dalam perdagangan kan nggak masalah ya. Ya, betul. Ya, yang nggak boleh itu adalah spekulasi yang goror. Kalau saya dalam saham itu yang penting pertama para pihaknya adalah cakap untuk melakukan trading, Ustaz Indra. Makanya tadi pertama kali yang saya syaratkan itu kan belajar dulu ya. Karena kerugian biasanya muncul karena ketidakcakapan. Orang baru belajar langsung masuk dengan dana yang besar, Sandra. Atau dia belum pandai betul, tapi ya dengan dana yang besar dia berani berspekulasi. Yang biasanya rugi kan yang seperti ini. Karena itu syarat pertama tadi harus pinter dulu. Kalau belum pinter yang kecil-kecil aja. Ya sama lah dengan anak-anak itu ya. Belum mumayyiz, belum balik kan boleh trading. Tapi tradingnya beli permen, Sandra ya. Nah, saham juga sama. Secara syariah bagi saya syarat balik berakalnya ini harus levelnya rus, cerdas ya. Nah, balik rus itu jika kamu telah sampai pada masa kecerdasan finansial. Jadi kalau masih cuman S2 belum tentu, kalau belum belajar saham belum memenuhi syarat cerdas itu, Ustaz Hendra. Karena memang resikonya tinggi. Sama lah kalau Ustaz Hendra ke Tanah Abang, Ustaz Hendra ya. Kalau Ustaz Hendra sebagai pedagang yang kawakan, itu melihat barang udah feelingnya kan jalan kan ya. Ya, tapi kalau orang yang baru ke Tanah Abang bisa jadi ketipu tuh Ustaz Hendra ya. Karena itu harus belajar dulu tuh Ustaz Hendra. Bagaimana mempelajari seluk-beluk berdagang pakaian, kain dan lain-lain yang di Tanah Abang misalnya ya. Nah kita harus tahu. Sama saham juga sama Ustaz Hendra. Artinya ada ilmunya ya. Nah Pak Kiai, kira-kira kalau antara investasi saham dengan obligasi, kira-kira mana yang lebih gampang atau mudah dilakukan oleh masyarakat secara umum atau mahasiswa? Kalau lebih mudahnya lebih mudah obligasi, Ustaz. Karena kalau obligasi itu kan kayak kita naruh uang di deposito, Ustaz Indra ya. Hanya kalau deposito kan di bank ya. Kalau obligasi itu di perusahaan penerbit. Nah, kalau nilai besarannya tentu imbal hasilnya lebih gede di ini ya, di apa namanya? Obligasi. Atau obligasi dibandingkan bank. Ya kan? Lebih gede lagi di saham, Ustaz Indra. Gitu ya. Jadi kalau di bank kan deposito sekitar 7%, di obligasi sekitar 12%. Ya, kalau deposito sekarang kan 4 sampai 5. 4 ya sekarang yang sudah turun lagi. Kalau reksadana, misalnya kita reksadana itu bisa di atas bank dikit ya, bisa 6 ya. 6 ya. Bisa 7. Sukuk juga sama di antara itu. Sukuk negara sekarang itu 5 sampai 6. Jadi tergantung ketika negara butuh duit banyak, kemudian tingkat minat kecil, biasanya ini kuponnya tinggi, Ustaz Indra. Itu kan tergantung pasarnya juga ya. Nah, cuman biasanya antara investasi di pasar modal dan di bank itu kebalik, Ustaz Indra. Ketika masa krisis begini, ya orang larinya ke bank, Ustaz Indra. Ya kan? Orang larinya di bank. Karena lari ke bank, otomatis nanti deposito bank turun, Ustaz Indra. Diturunkan sama bank kan? Iya, betul. Karena banyak orang naruh gitu. Nah, tapi ketika pasar modal, sementara pasar modal ini dengan gejolaknya bisa keuntungannya besar, tapi bagi yang memiliki kemampuan melakukan analisa. Tapi bagi yang tidak, umumnya dia taruh uangnya di bank. Makanya bank-bank syariah sekarang masa pandemi kok DPK-nya tinggi dan tidak rugi, karena orang banyak lari ke bank. Orang-orang yang dulunya di saham, ya, di reksadana, kemudian di sukuk, itu rata-rata ditarik, Ustaz Indra, ditaruh di, kecuali sukuk negara ya, yang memang aman. Tapi kalau sukuk-sukuk korporasi itu dalam kondisi pandemi begini juga potensi tidak amannya tinggi deh.
Iya, wah luar biasa. Nah, tuh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang Pak Indra kasih kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Jadi tinggal tuh mau investasi saham, obligasi, tapi obligasi memang dibutuhkan modal yang banyak ya kan dibandingkan saham. Tapi kalau nggak punya keahlian di bidang itu, ya tinggal beli reksadana yang bisa mutual fund ya. Jadi kolektif Reksadana 1 juta bisa. 1 juta ya. Obligasi juga sekarang udah diturunin juga ya, 1 juta sih juga bisa. Oh, obligasi sekarang sudah bisa 1 juta juga Pak Kiai ya. Ya. Jadi obligasi 1 juta, reksadana juga kecil, berarti semuanya sudah kembali. Ini sepertinya Pak Kiai sama Pak Kiai saya katakan kemarin di seminar wakaf kemarin itu bahwa memang terjadi tren ya dalam sisi fundraising dana sosial juga jadi tren dari yang besar menjadi ke milenial yang jumlahnya kecil, tapi jumlah mereka kan banyak jadi besar juga ya. Termasuk investasi ini juga sekarang lari pada nominal kecil tapi dengan jumlah yang banyak jadi besar juga ya. Jadi Nah, kalau ini ya, kalau obligasi kan sukuk negara ya. Sukuk negara itu ada yang retail. Nah, yang retail ini bisa dibeli perorangan, Ustaz Indra. Nah, umumnya kalau obligasi negara sih umumnya nggak retail. Ya, misalnya dari sekian 5 menerbitkan tahun ini yang retail 1 gitu, Ustaz Indra. Retail itu artinya masyarakat langsung bisa investasi. Nah, umumnya itu institusi, Ustaz Indra. Jadi ditawarkan kepada dana pensiun, asuransi, begitu tuh. Jadi perusahaan-perusahaan gitu. Jadi nilainya besar, Ustaz Indra. Begitu beli itu ya bleng 10 miliar gitu. Kalau institusi itu kan gede-gede ya. Jadi kalau rugi juga kerasa, Ustaz Indra. Tuh, jadi Masya Allah luar biasa. Nah Pak Kiai kan kalau di konvensional kan obligasi itu kan surat utang jangka panjang. Nah di syariah kan dikatakan surat berharga jangka panjang ya Pak Kiai. Apa sebenarnya bedanya Pak Kiai? Ya ini kalau di syariah itu investasi. Investasi. Surat investasi bukan utang. Karena hubungan investasi. Ya makanya tadi akarnya mudharabah ya. Bukan utang. Jadi kemudian akarnya ijarah, akarnya wakalan bil istismar. Hampir mirip dengan saham, bedanya di dalam pengakuan di akuntansinya ya. Kalau saham itu kan masuknya ke ekuitas. Gitu. Kalau sukuk ini meskipun investasi itu masuknya ke liability perusahaan, jadi kewajiban perusahaan. Ini efeknya nanti kalau proses likuidasi. Jadi kalau perusahaannya itu dibubarkan, ada sisa aset dijual, maka yang utama adalah untuk membayar sukuk dulu, gitu. Nah sisanya saham kalau ada sisanya, Ustadz Indra. Karena saham dia pemilik perusahaan ya. Jadi terakhir pemilik itu terakhir. Kewajibannya dulu. Nah, ini juga salah satu yang perlu kita ketahui ya, Ustadz Indra. Makanya sangat mungkin Ustadz Indra kita beli saham ya. Tiba-tiba perusahaannya itu sahamnya anjlok sampai 50, kemudian dikeluarkan kan dari bursa efek karena tidak bisa nanjak lagi, ada aturannya berapa lama gitu. Nah, nanti keluar habis itu perusahaannya ternyata bangkrut, ya, dipilotkan, bisa jadi hilang saham kita, Sandra. Ya. Kita nggak bisa nuntut apa-apa karena memang hartanya habis. Bisa jadi pertama biasanya untuk membayar ke bank, utang-utang ke bank kan ya. Kemudian ke kewajiban-kewajiban yang terkait obligasi tadi itu duluan tuh. Baru terakhir nanti pemegang saham tuh, Sandra. Wah, keren. Nah, makasih Pak Kiai. Silakan Bapak Ibu sekalian.